Halo teman-teman guru semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memanfaatkan AI dan juga Canva untuk membuat media pembelajaran yang cepat, menarik, dan juga bisa interaktif. Nah, sebagai guru, saya yakin kita semua pasti menghadapi berbagai bentuk tantangan ya, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Di kelas kita dihadapkan dengan karakter peserta didik yang beraneka ragam, kemudian di luar kelas kita dihadapkan dengan berbagai tugas administrasi yang begitu membebankan. Nah, beruntungnya kita hidup di zaman yang canggih ya. Kehadiran AI sekarang sebenarnya kalau kita manfaatkan bisa sangat memudahkan cara kerja kita. Nah, terutama dalam hal membuat media pembelajaran. Nah, kita tahu siswa kita sekarang sudah punya kemudahan akses kepada teknologi berupa smartphone dan juga internet juga udah cukup murah. Sehingga dari itu bisa menjadi distraksi yang cukup menjadi beban bagi kita. Karena mereka udah terlalu kewalahan ya dengan sosial media, dengan kecanduan game online-nya, sehingga waktu mereka sampai sampai di kelas, itu ketika kita mengajar dengan menggunakan metode lama ataupun tanpa media yang menarik ataupun interaktif, mereka merasa itu sangat membosankan karena di luar kelas, di luar sekolah, mereka udah terbiasa dengan dopamin yang sangat banyak, game, endless scrolling di sosial media, konten yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ya, kalau siswa suka nonton tentang game, nah sosial media sekarang algoritmanya bisa aja langsung nge-share game-game yang berhubungan dengan yang dia suka, sehingga dopamin mereka tuh udah terbiasa tinggi. Belum lagi uh, fokus time mereka tuh juga udah terus menurun karena mereka terbiasa mengkonsumsi konten-konten short. Nah, jadi ini menjadi tantangan yang sangat besar bagi kita bagaimana untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Nah, karena itu nggak ada cara lain ya agar pembelajaran itu bisa lebih memudahkan kita untuk mencapai tujuan. Kita harus memanfaatkan teknologi AI dan juga Canva yang mudahnya ya untuk membuat berbagai bentuk media pembelajaran, baik itu media visual berupa gambar, video, bahkan untuk sekarang ada fitur baru dari Canva yang nanti juga akan kita bahas, yaitu Canva Code. Ya, di sini kita bisa membuat berbagai bentuk game, kemudian slide interaktif yang bisa kita ekspor dalam bentuk link, dalam bentuk aplikasi. Nanti mereka bisa memanfaatkannya sehingga mereka bisa merasakan pengalaman belajarnya tuh sama seperti di luar belajar, sama juga kayak main game kalau bisa kita memanfaatkan Canva Code ini untuk membuat game-game sederhana tapi kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari visi visual, desain media yang menarik dengan pemilihan warna yang eye-catching itu bisa meningkatkan dorongan mereka untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita belajar bagaimana cara memanfaatkan AI dan juga aplikasi dari Canva. Oke, langsung saja Bapak Ibu, kita akan coba mendesain media interaktif dengan mudah dengan memanfaatkan AI dari ChatGPT dan juga AI dari Canva. Nah, jadi sebelum kita mulai, langsung saja kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Nah, di sini saya lebih memilih membuka aplikasi Canva dari aplikasi Windows-nya. Tapi kalau Bapak Ibu memilih membuka Canva dari sini, dari browser bisa juga ya. Tidak masalah, sama saja, cuman berbeda tampilan cuman di atas saja sedikit. Nah, jadi di sini kita akan menyiapkan ChatGPT-nya. Langsung saja kita buka ChatGPT, kita ketik di Google ChatGPT atau langsung diketik chatgpt.com. Kemudian Bapak atau Ibu bisa langsung login terlebih dahulu. Kenapa kita harus login? Agar riwayat chat kita itu nanti tersimpan seperti ini di sampingnya. Nanti kita bisa mengakses di kemudian hari. Karena prompt itu kadang beruntung-beruntungan. Kadang kita dapat prompt yang hasilnya langsung bagus, kadang nanti harus kita sesuaikan lagi sampai mendapatkan hasil yang sama seperti itu.
Nah, langsung saja ketika kita membuka halaman Canva, ini adalah halaman awalnya. Nah, langsung saja kita pilih Canva AI deh, seperti ini. Mungkin Bapak Ibu kalau baru buka di sini nanti halamannya. Nanti bisa diawali dengan mengklik tombol Canva AI di sini. Nah, di sini ada banyak tools ya. Dia Canva AI ini dia bisa buat PPT presentasi untuk kita dengan kasih prompt tentunya, misalnya buatkan media presentasi berdasarkan tujuan pembelajaran berikut ini. Nanti dia sesuaikan seperti itu. Kemudian kita juga bisa buat gambar dengan create an image di sini. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat media atau aplikasi interaktif yang bisa diakses lewat web melalui smartphone siswa kita ataupun lewat laptop atau PC. Nah, selanjutnya langsung saja kita klik Code for Me. Nah, di sini kita bisa lihat udah ada beberapa sampel atau contoh untuk media interaktif apa yang bisa kita buat di sini. Ada interactive pricing calculator ya, kalkulator interaktif. Kemudian ada interactive historical timeline, ini mungkin untuk mata pelajaran sejarah bisa. Kemudian ada yang akan kita pilih, an interactive flashcard game. Nah, kita bisa langsung klik saja untuk memunculkan prompt apa yang diketik di sini. Nah, di sini udah tersedia create an interactive flashcard game for vocabulary learning. Nah, ini kalau kita lihat ini mungkin untuk mata pelajaran bahasa ya, yang membahas tentang kosakata. Dan di sini bisa kita lihat bahasa Spanish ya, bahasa Spanyol. Dan kita bisa copy saja dulu terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita klik di sini, kita cut atau kita copy prompt tadi itu, kemudian kita bawa ke ChatGPT. Kita minta untuk diterjemahkan dulu biar kita lebih mudah memahaminya. Terjemahkan teks berikut ini ya. Ya, oke. Nah, sekarang dia akan menerjemahkan. Nah, ini terjemahannya. Oke, sekarang karena ini konteksnya mata pelajaran bahasa Spanyol, sedangkan saya adalah seorang guru IPA, maka saya akan mencoba menyesuaikan dengan mata pelajaran IPA. Kita bisa langsung perintahkan, coba sesuaikan. Biar lebih spesifik, perlu diketahui Bapak Ibu, AI ini dia akan bekerja lebih baik kalau lebih spesifik. Nah, kita perkenalkan diri, saya adalah seorang guru IPA yang mengajar di materi IPA di kelas 7 SMP misalnya. Coba sesuaikan prompt di atas dalam konteks materi saja ya, materi biologi dasar tentang sel, organ, sel, jaringan, organ dan sistem organ. Kemudian ya sampai sini aja bisa. Kemudian kita klik. Nah, buatlah permainan kartu flash interaktif untuk pembelajaran konsep biologi dasar mulai dengan satu set contoh materi. Kemudian menggunakan animasi pembalikan kartu yang halus dalam sistem pelacakan kemajuan siswa. Ya. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita bawa ke Canva-nya. Kita pastekan ke sini. Ya, kemudian bisa kita langsung klik submit. Kalau kita rasa udah pas, ini ada animasi pembalikan, kemudian tambahkan animasi sel, tambahkan elemen ya, tambahkan animasi elemen dari objek yang disebutkan sebagai latar
belakangnya yang bergerak acak dan halus dengan warna pastel ya. Oke, biar mudah. Oke, sekarang kita tunggu saja AI dari Canva itu membuat kodenya untuk kita. Nah, ini berlangsung relatif ya. Dia sesuai dengan berapa banyak baris yang akan dibuat, dan baris ini sesuai dengan ini, semakin banyak yang kita tambahkan misalnya animasi, materi, maka ini juga akan bertambah banyak seperti itu. Nah, ini kita tunggu saja Canva AI ini bekerja untuk kita. Dan sambil kita menunggu, saya juga ingin share ada beberapa AI juga yang bisa kita manfaatkan selain ChatGPT. Nah, dan saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ada Gemini, kemudian ada Meta AI, kemudian ada Perplexity, kemudian ada Grow AI, dan alternatif yang saya pilih di sini adalah Gemini dan juga Grow AI. Grow ini dikembangkan oleh Elon Musk, jadi dia juga mirip-mirip dengan ChatGPT. Dia responnya juga relevan dengan kebutuhan kita sebagai pendidik. Nah, oke Bapak Ibu, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya. Nah, di sini tadi kan yang kita sesuaikan kembali bagian background dan juga warnanya. Warnanya kita ubah jadi warna hijau pastel ya. Di sini warna udah berubah. Kemudian kita juga tadi menambahkan tombol untuk evaluasi. Nah, tadi kita juga memerintahkan kalau misalnya jawabannya benar akan ada animasi selebrasi. Coba kita lihat organel sel yang sering disebut sebagai pembangkit listrik. Nah, kita di sini jawaban yang benarnya adalah mitokondria. Jadi pas kita klik, nah ada selebrasi seperti itu. Nah, kemudian kita bisa kembali lagi ke flash ya. Ini flashcardnya. Selanjutnya ini seperti ini. Dan kita bisa menyesuaikan nanti, misalnya kita mau taruh di flashcardnya langsung di satu halaman tanpa ada tombol selanjutnya seperti ini, bisa juga. Dan kita bisa menambahkan elemen lain yang lebih realistis, tinggal kita perintahkan seperti itu. Nah, di belakang sini kan ada sel dan juga sel paramecium SP, dan juga ada beberapa animasi lain di belakangnya. Kalau misalnya udah selesai, nah kita langsung klik use in a design, kita klik website. Nah, nanti kita akan dibawa ke halaman ini. Dan di sini kita bisa menambahkan section ya. Kita bisa tambahin halaman lagi. Nanti kita bisa tambah tombol hyperlink di sini. Pas diklik objek bisa ke halaman selanjutnya. Sama seperti di Canva presentasi seperti biasa. Nah, itu kita bahas di lain waktu. Nah, langsung saja kalau udah final, nggak ada yang kita edit lagi, kita bisa langsung klik publish website. Kalau masih ada yang kita edit, masih kita sesuaikan, kita bisa klik double klik seperti ini. Kita nanti bisa tambahkan elemen, teks, ya, animasi dan lain sebagainya, sama seperti Canva pada umumnya. Nah, kita publish saja, kemudian kita klik publish. Kita tunggu beberapa detik. Setelah itu nanti akan ada linknya. Nah, linknya kita copy dan sekarang bisa kita buka di web ya, di Chrome. Nah, di sini kita bisa lihat langsung halamannya seperti ini. Nah, flashcard ini membran sel ya. Kita bisa klik lapisan tipis yang mengelilingi sel dan mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel, berfungsi sebagai pembatas antara bagian luar dan sel ini. Kemudian selanjutnya inti sel ya, bisa digerakkan. Ini ada animasi smooth ya. Ini ada tombol evaluasinya. Kalau salah dia merah seperti ini. Kalau misalnya benar, maka dia akan seperti ini, selebrasi ya. Nah, selebrasi seperti ini. Dan itu saja Bapak Ibu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.